Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ceramah takziah pada malam hari ini, saya mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk sama-sama mendoakan, membacakan surah Al-Fatihah kepada almarhum orang tua kita Sumici Bing Rio, dan begitu juga kita khususkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas yang kita bacakan kepada almarhum, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kesalahan dan kehilafannya selama hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ila arwah Sumici binti Rio. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. آمين ربنا. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan, ucapan yang termulia itu adalah memuji Allah, yaitu senantiasa membaca di penghujung aktivitas kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah ayat yang pertama terucap ketika Nabi Adam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oleh para mufassirin memberikan penafsiran Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah, itulah Rabbul Alamin. Ketika kita sudah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sama nilai pahalanya kita telah mengucapkan 99 asma Allah. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat
sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima suatu doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah kasih yang sangat dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuannya. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup ini adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sarana menyembah kepada Allah? Yaitu salat 5 kali sehari semalam. Orang tua kita ini kita sudah tahu, saya kenal 25 tahun yang lalu. Saya tidak pernah saya dengar orang ini punya masalah kepada tetangga, apalagi pada jamaahnya. Inilah yang harus kita ikuti. Kenapa? Dia adalah seorang imam masjid tertua di Kolaka ini. Dan ini tidak asing lagi kita kenal orang tua kita ini Sumisi. Sering disebut dengan imam SMS. Saya bilang siapa itu? Ada imam SMS. Ternyata Sumisi. Jadi itu saya selalu gelar sampai masuk saya sebagai ketua komunitas imam masjid Kabupaten Kolaka. Dia selalu menjadi penghibur bagi kami sebagai teman di komunitas imam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah salat kita. Salatlah yang harus kita perbaiki sebagai tujuan hidup kita. Dan orang tua kita ini alhamdulillah, walaupun dia sakit-sakit sedikit, dia tidak mau tinggalkan salat jamaah di masjid. Kalau cuma sakit kepala, dia tahan sakit kepala. Ini satu kelebihan yang dimiliki, yang kita mungkin tidak miliki seperti itu. Ini satu. Perbaiki salat kita, karena salat yang pertama dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak bisa dibayar. Bayar saya, nanti saya bayar, kamu yang ganti saya salat. Yang tidak bisa diwakilkan adalah salat. Kalau puasa, tidak bisa puasa di bulan suci Ramadan karena sakit, bisa fidyah. Bisa diganti pada waktu yang lain. Zakat fitrah juga begitu, tidak mampu bayar, boleh kita tidak bayar kalau kita tidak punya. Bisa juga dibayarkan orang. Naik haji, bisa kita naik haji tanpa ada uang, bisa dibayarkan. Tapi sholat tidak bisa. Tidak bisa, Bena, kamu dulu yang ganti saya sembahyang. Cucu, kamu dulu yang ganti karena saya sakit. Tidak bisa. Tidak bisa sholat berdiri, boleh salat duduk. Duduk tidak mampu, berbaring tidak mampu, dengan isyarat cuma goyang-goyang saja kepala ini. Itu pun juga tidak mampu, cukup kita berniat salat. Baca doa-doa yang dibaca dalam salat, baca surah Al-Fatihah, diniatkan, kita bayangkan kita ruku, kita sujud, itu pun juga tidak mampu, cukup kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Itu pun juga tidak mampu, cukup kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pun juga tidak mampu.
Allah, Allah, sesuai denyut jantung kita. Itu pun juga tidak mampu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak wajib salat, tetapi sudah wajib disalati. Islam itu mudah, tetapi tidak bisa dimudah-mudahkan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah kita salat, ada 3 yang harus kita jaga di dalam salat. Sebagai orang awam, pertama, takbir, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Inilah yang mengantar sampai ke Sidratul Muntaha, yang menembus langit pertama sampai langit ke-7, menghadap kepada Allah. Apa kita hadapkan? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa ini baca? Ini doa pembuka, ini ya kuncinya pembuka langit pertama sampai langit ke-7. Jadi kuncinya langit bukan kunci lemari, bukan kunci rumah, tapi takbir. Inilah yang diucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia keluar dari perut ibunya. Kalau kita sama yang kita ucapkan, sama yang diucapkan Nabi Adam dengan kita. Nabi lain yang diucapkan ketika dia keluar dari perut ibunya, dia letakkan kedua tangannya di tanah, lantas dia menghadap ke langit, lantas dia berucap Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah disebut doa iftitah. Apa itu iftitah? Doa pembuka. Jadi kalau kita mau buka usaha, mau buka tanah baru, kebun baru, sawah baru, itu pembukanya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa dibaca? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. 5 kali sehari semalam kita menghadap kepada Allah. Saya siap hidup ya Allah, dan saya siap mati. Almarhum ini sudah lama siap menghadap yang namanya maut. Kenapa? Siapnya dalam salat. Ibu-ibu sudah siap menghadapi mati? Siap? Harus siap. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita mati. Cuma kesiapannya di mana siapnya? Di mana siapnya? Di mana? Betul. Siapnya di salat. Islam itu 5 juga huruf I, S, L, A, dan M. Itu pelaksanaan salat. I, pelaksanaan salat Isya. S, pelaksanaan salat subuh. L, pelaksanaan salat zuhur. A, pelaksanaan salat asar. M, pelaksanaan salat maghrib. Islam. Lantas kalau kita mengaku diri Islam tidak salat, ada satu salat yang kita tinggalkan, maka kesempurnaan keislaman kita dengan sendirinya tidak sempurna. Hilang satu waktu kita tidak salat, maka tidak sempurna keislaman kita. Maka menyempurnakan keislaman kita ada pada salat. Karena salatlah yang pertama dikisah. Salatlah adalah kuncinya surga. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Biar kita puasa, zakat, haji, banyak infak dan sedekah kita, dan tidak salat, tetap ada amalnya, tetapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Tidak ada kunci. Boleh saja kita mengatakan saya punya rumah bagus, ini saya punya rumah, mana kuncinya? Bukan saya punya, bukan kita punya. Siapa yang pegang kuncinya, siapa yang pegang sertifikatnya, itulah yang berhak memiliki rumah ini. Maka sertifikat untuk mendapatkan surga adalah salat kita perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita jaga di dalam salat ketika membaca surah Al-Fatihah. Jangan sekali-kali kita membaca surah Al-Fatihah seperti ada yang kejar kita. Ini dialog antara hamba dengan Allah. Ada satu bagian untuk kita, ada bagiannya untuk Allah. Mana bagiannya Allah? Bagian kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita, kenapa ulama setiap awal doanya baca Fatihah ditutup dengan surah Al-Fatihah? Karena sarasahnya salat itu adalah Fatihah.
saji salat kita kalau kita tidak baca surah-surah yang doa rukun, doa sujud. Tapi kalau Fatihah kita tidak baca, tidak ada salat tanpa surah Al-Fatihah. Jadi perbaiki bacaan Fatihah kita. Terkhusus tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang selalu kita hadiahkan kepada almarhum baik yang masih hidup maupun yang sudah mati adalah surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Al-Fatihah adalah ulumul Quran, ibunya Quran. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, diturunkan di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, jumlahnya 23 tahun. Inilah dikatakan ulumul Quran. Di mana bagaimana caranya mempergunakan ini surah Al-Fatihah? Kalau ada hajat kita, ada supaya doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, baca di surah Al-Fatihah setelah selesai salat 7 kali. Kenapa dikatakan 7 kali? Kenapa harus 7 kali? Karena ini adalah surat 7. Tujuan kita tercapai. Setelah itu baca surah Al-Fatihah 7 kali, apa kita niat? Di mana kita mohon? Ketika sampai wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Berhenti kita di situ, kita mohon. Apa kita mohon? Sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau ada anak kita belum dapat jodoh, di situ mintakan orang tuanya supaya cepat dapat jodohnya. Orang yang kurang mampu dalam berpikir, susah untuk diajar, di situ kita minta. Itu satu. Yang kedua, di doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau fid dunya hasanah, di situ kita minta kebaikan di dunia. Apa kita minta? Setelah kita minta apa yang kita minta, apakah itu rezeki, dilapangkan rezeki, kesehatan, mendapat anak yang soleh, ditambahkan ilmu kita, dimatikan dalam Islam, baru dilanjutkan wa qina azabannar. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi sering kita baca tapi mempergunakannya ya dibaca saja. Ternyata syarat dalam mempergunakan surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga yang harus kita jaga di dalam salat adalah ketika bertahiyat. At-tayyatul mubarakatus salawatulillah. Inilah salamnya Nabi ketika menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Dan dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi tidak mau selamat sendiri, dia doakan kita. Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas semua orang-orang yang mengerjakan amal soleh, semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kali sehari semalam kita mendoakan diri kita untuk bisa selamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas malaikat yang menyaksikan tentang persaksian itu, maka para malaikat penjaga aras mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang mengucapkan syahadat di aras itu adalah malaikat, mempersaksikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itulah yang kita gabungkan semua menjadi satu. Itulah menjadikan salat sebagai bagian dari kehidupan kita. Insya Allah nanti ketika kita akan menghadap yang namanya mati, tidak akan dicabut roh kita oleh malakal maut sebelum kita melaksanakan ibadah, melaksanakan salat. Bagaimana caranya?
supaya kita mati dalam husnul khatimah. Diminta itu mati dalam husnul khatimah. Di mana diminta? Di sujud terakhir di dalam salat. Ada 3 yang selalu kita minta setiap kita sujud terakhir setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, baru kita minta dalam hati. Apa yang kita minta pertama? Ibu, apa pertama kita minta kalau minta sama Allah? Apa? Harus kita tahu yang kita minta. Yang pertama kita minta, selalu dahulukan yang kita minta adalah berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. 5 kali sehari semalam kita minta itu sehat jasmani dan sehat rohani. Itu pertama. Yang kedua, cukupkan rezekiku ya Allah. Bukan tambah. Kalau tambah belum cukup, dicukupkan rezekiku ya Allah. Mau beli ada, mau kasih kuliah anak ada uang, mau kasih kawin anak kita ada uang. Kenapa? Cukup rezeki kita diberikan Allah kepada kita. Dan yang ketiga, matikan saya dalam Islam, mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan saya. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi inilah yang kita baca dimanapun kita berada, mau keluar rumah, mau masuk rumah, mau naik motor, mau naik mobil, naik pesawat, selalu ingat kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat surga di matanya Allah. Maka kita harus belajar. Di mana belajarnya? Karena mati itu ada 2, ada mati subra, ada mati kubra. Mati kubra ini almarhum ini itu mati besar, tidak balik lagi. Mati subra itu mati kecil. Yang mana itu mati subra itu tidur. Disinilah kita belajar mati. Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita mati, sebelum kita tidur, disuruh ajarkan kepada kita melalui istrinya. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, khatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz. Bisa? Tidak ada yang bisa. Biar penghafal tidak tidur itu kalau penghafal. Kita saja kalau menghafal biasa satu hari, satu malam, 1 juz. Pas 30 Ramadan, 30 juz juga. Itu pun juga terkadang tidak selesai. Apalagi mau dihafal, mau dibaca 30 juz 1 malam sebelum tidur, tidak tidur gitu. Jawabannya Siti Aisyah sama Rasul sama. Tidak mampu ya Rasulullah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama nilai pahalanya telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Bisa. Ada juga tidak bisa, tahu juga Ustaz. Saya bilang Qul Ahad, ya aku tahu gitu Qul Ahad. Kalau surah Al-Ikhlas tidak ada tahu. Ini harus tahu namanya dengan jasadnya. Tahu orangnya. Oh ini namanya ini, kalau saya oh ini namanya. Tahu. Itu namanya tahu. Kalau cuma orangnya kita tahu, tidak tahu namanya, belum tahu namanya. Harus dikasih tahu siapa nama kita supaya kita tahu. Ini. Yang kedua, sebelum kita mati, hajikan diri kita. Apa kata Siti Aisyah? Bagaimana caranya ya Rasul menghajikan diri saya? Kalau orang melaksanakan haji itu kan, kalau orang yang tinggal di tanah haram itu harus keluar di tanah halal, berniat baru masuk di tanah haram. Masuknya di mana? Tidak sembarang masuk. Yang sudah melaksanakan haji dan umrah tahu masuknya. 99 pintunya Masjid Haram, 1 di pintunya masuk. Kalau mulai haji, apa namanya pintunya? Yang sudah haji pasti tahu. Di situ dimulai. Namanya Babus Salam, yang sejajar dengan Hajar Aswad, ada lampu hijau di situ mulai awal. Apa yang dibaca kita tahu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. 7 kali sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita.
Jadi setiap kita mau tidur, kita baca dulu, menghajikan diri kita, mencukupkan rukun Islam kita. Wahaj fil bait, tetapi yang tidak berikan kemampuan cukup itu kita baca sebagai menghajikan. Yang ketiga, perintah Rasulullah SAW dan kepada kita sebagai umatnya, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, sudah adakah kaplingmu di surga? Ibu, kalau mati sebentar sudah ada tempat di surga? Ada nih? Kenapa ada diam? Bapak-bapak ada nih? Jangan dulu mati kalau tidak ada. Jawaban Siti Aisyah, gimana caranya ya Rasul supaya ada tempat saya di surga, supaya tercatat namaku sebagai penghulu surga? Kata Rasulullah, akhiri tidurmu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Inilah zikirnya lidah. Kalau baca la ilaha illallah tidak bisa ditutup mulut. La ilaha illallah. Betul bapak cucu mulut baca la ilaha illallah. Karena memang zikirnya lidah. Zikirnya jasa dia kita ini la ilaha illallah. Zikir yang tertinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah. Kalau zikirnya ruh kita tadi wallah Allah itu. Jadi kalau berhenti itu berzikir, kalau ini biasa berhenti berzikir, tapi itu hati kita, jiwa kita tidak pernah berhenti berzikir. Allah, Allah, Allah. Kalau berhenti berzikir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau orang koma di rumah sakit, pertama dicari nadinya, jantungnya. Ternyata setelah diteliti bukan berdenyut begitu saja, tapi ada ucapan yang diucapkan adalah kalimat tauhid. Allah, 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 Allah. Jemaah yang sama dimuliakan dan inilah supaya ada kapling kita di surga, perbanyak berzikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Perintah Allah Subhanahu wa taala pertama diperintahkan kepada Rasulullah, bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji. Apa yang pertama diperintahkan kepada Rasulullah? Iqra. Surah Al-Alaq 1-5. Bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji, tapi iqra. Bacalah. Apa yang dibaca? Bismi Rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Apa itu Bismi Rabbika? Itulah Asmaul Husna, yang di dalamnya wallahu la ilaha illa huwa dan seterusnya ada Allah. Makanya kalau kita keluar rumah, bukan keluar dengan sebuah lagu. Kalau kita keluar rumah, apa yang kita baca? Pertama kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah itu kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah dan seterusnya. Dan kita tutup dengan surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfi saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu yang pegang pintunya, baru beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sendiri jawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah di balik itu? Orang yang selalu membaca ini akan dilindungi rumahnya dan segala mara bahaya, apakah itu api, pencurian. Begitu juga ketika kita naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik laut, insya Allah dikawal oleh malaikat 70.000 malaikat yang kawal sampai tujuan, sampai dia kembali ke rumahnya. Apa hikmah di balik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Keselamatan atasmu, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab waalaikumsalam, dan keselamatan atasmu, diberkati dan dirahmati oleh Allah. Bari selamat berangkat dan selamat balik kembali ke istana kita. Itulah namanya hakul yakin. Kenapa banyak yang terjadi kecelakaan? Kenapa? Lupa Tuhannya. Siapa yang lupa Tuhannya, Allah akan juga lupa kepada hamba. Maka selalulah ingat, ketika kita berada di atas mobil kita, di atas motor kita, di atas pesawat, di atas laut,
perbanyak berzikir. Apa yang zikir yang banyak diamalkan para nabi, para sahabat, para ulama kita adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang selalu membaca zikir ini, doa ini akan dihindarkan dari segala mara bahaya terhadap diri. Ada yang susah hidupnya, susah mendapatkan rezeki, susah mendapatkan jodoh, susah dalam urusan, perbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terkhusus kita baca doa ini setelah selesai salat subuh, kita baca 41 kali, minta berkahnya apa yang kita minta. Insya Allah Allah akan kabulkan permohonan kita. Doa ini, zikir ini adalah zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan, Nabi Yunus ditelan oleh ikan, bukan satu ikan, tapi 7 ikan. Dari ikan yang satu datang lagi ikan yang lebih besar. Dalam riwayat itu 7 kali Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Seandainya Nabi Yunus tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari kiamat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Tetapi karena Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dibacanya akhirnya perut ikan itu panas dan dia dimuntahkan dan dia terdampar di satu pulau. Di pulau itu tidak ada juga penghidupan. Dengan isi Allah, dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tumbuh pohon labu, dan disitulah dia hidup dengan labu yang dikonsumsi Nabi Yunus. Mau pulang ke kampung halamannya tidak bisa pulang karena tidak ada kendaraan pulang. Dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, datang ikan menawarkan dirinya untuk dia bawa ke kampung halaman. Ikan yang menelangnya, ada ikan juga yang menolong pulang ke kampung halaman. Inilah hikmah betapa sulitnya hidup di dalam perut ikan. Olehnya tidak ada kesulitan kalau kita kembali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jemaah yang sama dimuliakan Allah. Setelah itu, dalam menghadapi maut, dan kita akan berhadapan dengan kematian. Malakal maut akan datang kepada kita. Dalam satu kita dijelaskan, malakal maut akan datang mau mencabut roh kita di pertama di kaki kita, seperti dicabutnya rohnya binatang. Jadi binatang itu di kakinya keluar. Makanya kalau kita potong sapi atau potong kerbau, tendangan terakhirnya itu bahaya. Jangan jauh-jauh ketika kita potong sapi ada di belakangnya kakinya, karena tendangannya. Kalau kita di mana? Di mana ditiupkan roh, di situ juga ditarik. Di ubuk-ubuk kita sih. Kalau ada bayi itu lembek di kepalanya, di situ ditiupkan roh. Sebelum ditiupkan roh ke dalam janin itu, setelah kita berusia 9 bulan 9 hari di dalam perut ikan, di dalam perut ibu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya dulu kepada arwah. Apa pertanyaannya Allah kepada arwah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Maka roh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ucapkan ketika kita di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukan 3 rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian tidak ada satu manusia yang tahu. Rezeki tidak ada yang manusia yang tahu rezekinya di mana. Amalnya tidak ada yang tahu sebesar apa amal kita. Pertama, ajal. Adakah yang tahu ajal kapan kita datang? Kapan datang itu ajal? Tidak ada yang tahu. Kalau itu sama Nabi 63 tahun. Almarhumin alhamdulillah dia ada bonusnya 20 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Kalau kita ikut sama Nabi 63 tahun.
Kalau kita umur sekarang 50 berarti sisa 13 tahun. Kalau saya sudah umur 50 berarti sisa 13 tahun. 13 tahun itu kita tidak pergunakan, tetapi maka kita selalu minta, ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Sehat dan dipanjangkan umur kita. Kan sudah umur kan sudah iya, tapi kami suruh minta. Itu. Jamaah yang sama dimuliakan Allah. Ajal. Apakah ajal kita 100 tahun? Tidak. 40 hari, 7 hari, 1 hari, ternyata umur kita bukan 100 hari, bukan 63 tahun, bukan 40 hari, bukan 7 hari, bukan 1 hari. Ajal kita tidak cukup 1 hari. Umur yang diberikan Allah kita setelah dihitung ternyata antara waktu saja umur kita. Jadi perbedaan perhitungan umur kita 100 tahun di dunia, 100 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Jadi tidak ada orang yang umurnya ini sampai 1 hari. Lamanya di akhirat 1 hari 100 tahun di dunia. Kalau kita umur yang diberikan Allah kepada kita itu tadi, mulai dari waktu Isya berapa jam ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Begitulah perputaran. Yang panjang waktu kita adalah antara waktu Isya ke subuh. Maka ada pertengahan malam jam 2 atau jam 1 malam bangun tahajud untuk memohon waktu khusus, namanya waktu khusus, dialog langsung bersama dengan Allah. Itulah bertahajud. Kita bertahajud, kita mohon kepada Allah di tengah malam. Kenapa harus tengah malam? Karena kurang yang pakai. Kalau 5 waktu banyak yang pakai, semua umat Islam pakai itu 5 waktu. Tapi tengah malam hanya orang-orang khusus yang mampu, yang bisa bangun untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Amal, tidak ada manusia yang tahu sebesar apa amal ibadah kita. Pernah kita lihat amal? Bu, ada kita lihat amal? Nah, ada lihat. Coba kalau kita diberikan itu, diperlihatkan amal, tidak ada yang tidak sembahyang. Salat sunat saja sebelum subuh, namanya salat fajar, itu lebih mulia, lebih tinggi nilainya di sisi Allah dunia dengan seisinya. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, pahalanya diberikan kepada kita. Coba kalau kita diberikan di dunia ini, tidak ada yang tidak sembahyang subuh. Kenapa? Jadi orang kaya bagi semua, kenapa? Diberikan kekayaan dunia dengan seisinya. Saya mengatakan tahu saya di dunia dengan seisinya. 1 kelapa saja kita jadi bupati di sini, semua lapor mau. Tapi karena kita tidak lihat itu amal, hanya keyakinan, kita melakukan saja yang menentukan nanti kapan kita mendapatkan, nanti setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal, rezeki tidak ada manusia yang tahu. Kita akan jadi orang kaya atau orang miskin, jadi pejabat, kita tidak tahu. Saya sering katakan, seandainya saya tahu bahwa rezeki saya untuk jadi pegawai negeri di Kolaka, maka setelah saya jadi sarjana 93 saya akan terbang ke sini, karena saya tahu rezekiku di sini. 10 tahun saya honor di Makassar, hendak dianggap PNS. Akhirnya saya dapat bahwa kalau dalam satu daerah kita susah untuk meraih suatu rezeki yang kita cita-citakan, maka berhijrahlah. Saya hijrah ke Kendari, saya datang di Kolaka, Kementerian Agama, pas Allah memberikan. Tapi itu semua adalah dengan perjuangan dan doa. Saya selalu ingat nomor T saya itu 003. Saya fotokopi banyak-banyak itu nomor T saya. Setiap saya pergi ceramah, kasih Pak Imam, doakan Pak Imam ini nomor. Itu tadi. Karena kita tidak tahu siapa doa yang dikabulkan oleh Allah. Termasuk orang tua kita di kampung, doakan. Ini yang satu. Olehnya itu tadi, kita berdoa dan berusaha. Ini rezeki tidak ada yang tahu. Kita akan jadi pejabat atau apa yang tahu.
Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, ketika malakal maut datang, pertama dia datang ke kaki kita. Dia akan cabut roh kita di kaki kita. Kaki pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di kaki saya, karena kaki saya ini sering saya pakai untuk datang ke masjid salat berjamaah, datang bertakziah. Tidak ada tempat kamu cabut roh saya di kaki saya. Mau dicabut roh kita di tangan kita, tangan pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di tangan saya. Kenapa? Tangan ini sering saya pakai untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Sampai malakal maut mau cabut roh kita di mulut kita, mulut pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di mulut saya. Kenapa? Mulut saya sering pakai untuk berzikir, membaca Quran. Mau dicabut roh kita di telinga kita, telinga pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di telinga saya, karena telinga saya sering mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan azan, mendengarkan nasihat. Sampai mau dicabut roh kita di hidup kita, hidup pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di hidup saya, karena hidup saya adalah mendeteksi berbau ketika berstinja. Inilah yang meyakinkan ketika buang air besar, dan ketika kita membersihkan, di sinilah yang meyakinkan berbau atau tidak. Sampai mau dicabut roh kita di mata kita, mata pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di mata saya. Kenapa? Mata saya sering saya pakai melihat, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis, yaitu Al-Quran dan hadis, dan membaca ayat-ayat Allah yang tercipta, yaitu langit dan bumi dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malakal maut kembali kepada Allah, melapor, ya Allah, ada hambamu yang saya mau cabut rohnya. Semua tempat, tidak ada tempat untuk saya cabut. Kata Allah, wahai malaikat maut, tulislah namaku di telapak tanganmu, dan perlihatkanlah kepada hambaku yang taat kepadaku. Maka ditulis dari telapak tangannya, malakal maut, la ilaha illallah. Setelah itu malakal maut datang kepada kita, memperlihatkan kalimat tauhid itu yang sering kita baca, yang sering kita dengar, yang sering kita amalkan, la ilaha illallah. Dengan ridha dan diridhoi, roh kita kembali kepada Allah dengan ridha dan diridhoi, tanpa dicabut oleh malakal maut. Dia kembali kepada Allah dan dia menghadap kepada dengan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mati dalam husnul khatimah, dan itulah yang selalu kita minta, mati di dalam Islam, mati di dalam akhir kehidupan kita kebaikan. Insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ini yang sampai saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai pencerahan terkhusus kepada diri saya. Kembali, mari senantiasa jaga salat kita, karena pesan terakhir Rasulullah dalam penghujud hidup Rasulullah, as-salat, as-salat, as-salat. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Kenapa harus salat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Olehnya itu perbaikilah salat kita, terkhusus 3 tadi, takbir kita perbaiki, bacaan Fatihah kita perbaiki, dan syahadat kita perbaiki. Insya Allah salat kita termasuk khusus dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.